Shalom saudara. Puji Tuhan, apa kabar saudara? Saya berdoa saudara baik-baik saja. Tuhan menjaga saudara, melindungi saudara, membuat saudara penuh dengan kasih Tuhan. Dan apapun yang saudara doakan, Tuhan dengarkan, dan Tuhan pelihara sampai selama-lamanya. Amin. Hari ini saudara, kita akan bicara tentang mendengarkan. Apa itu mendengarkan? Saudara tahu, dari dahulu kala, sejak Tuhan menciptakan manusia, yang pertama yaitu Adam dan Hawa, Tuhan bersabda, Tuhan berbicara, Tuhan menyampaikan apa yang menjadi keinginannya dan Adam atau Hawa harus melakukannya. Tetapi ketika Tuhan berbicara, sama sekali Adam dan Hawa tidak mendengarkan. Ketika Tuhan berkata, semua buah di taman ini, yaitu di Taman Eden, dapat kamu makan, kecuali buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, maka justru Adam tidak mendengarkannya. Gara-gara itulah manusia jatuh dalam dosa. Dan terus sampai sekarang kita hidup di dalam dosa. Gara-gara itulah, gara-gara tidak mendengarkan, gara-gara firman Tuhan tidak didengarkan, maka manusia jatuh dalam dosa. Dan hari ini Tuhan selalu berurusan dengan manusia melalui sabdanya, melalui firman-Nya, melalui perkataannya. Jadi berbahagialah kita yang mendengarkan, yang setia, dan melakukan firman Tuhan. Tetapi saudara lihat, sampai saat ini, dari dahulu kala, firman Tuhan itu selalu tidak didengarkan oleh setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi ini persoalan yang sangat fundamental, persoalan sangat krusial buat anak-anak Tuhan, bahkan di akhir zaman ini. Ketika kita tidak mendengarkan suara Tuhan, ketika kita tidak mendengarkan firman Tuhan, kita hidup dalam suatu kebahayaan. Kita hidup di dalam suatu kerentanan. Kita rentan untuk jatuh dalam dosa. Kita rentan untuk digoda oleh iblis. Kita rentan untuk tidak benar di hadapan Allah. Jadi persoalan ini harus kita perhatikan baik-baik saudaraku. Mendengarkan, inilah yang berbahaya kalau kita tidak melakukannya. Dikatakan di Ulangan 6 ayat 4, ini menjadi persoalan penting. Ketika itu Allah berkata kepada Israel, Shema Israel, Adonai Eloheni, Adonai Ehad. Artinya Tuhan ingin Israel mendengarkan dia bahwa Tuhan itu adalah Allah yang esa. Dengarkan. Dengarkan. Shema Israel, Shema Israel, Shema Israel. Saudaraku, ini persoalan yang penting sampai akhir zaman. Dan sampai hari ini pun kita melihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita. Tuhan Yesus berkata apa? Tuhan Yesus berkata, kita lihat di Lukas 8. Ayat 19 sampai dengan 21. Demikianlah firman Tuhan. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Jadi yang disebut saudara, yang disebut ibu, bukanlah secara daging, bukanlah secara jasmani, tetapi adalah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Dan dikatakan juga di Lukas 11, ayat 27 dan 28, demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Jadi saudaraku, yang disebut anak-anak Tuhan, yang disebut ibu, itu adalah orang-orang yang melakukan firman Tuhan, yang memeliharanya, yang mendengarkannya. Jadi saudaraku lihat bahwa Tuhan
ingin supaya kita betul-betul menggunakan telinga rohani kita, memakai telinga rohani kita, memakai kuping rohani kita untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mendengarkan perkataannya, untuk mendengarkan sabdanya, untuk melakukan kehendaknya. Jadi ini soal yang paling krusial. Dahulu Israel jatuh karena tidak mendengarkan firman Tuhan. Adam jatuh tidak mendengarkan firman Tuhan. Itu sebabnya Ulangan 6 ayat 4 berkata, Sema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Dengarkanlah Israel, bahwa Allah kita itu adalah Allah yang esa. Dengar. Jadi dari awal pertama kali Allah berbicara kepada manusia, Allah ingin manusia itu mendengarkan apa yang dikatakannya. Allah ingin manusia itu betul-betul dengar-dengaran akan firman-Nya. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan? Bagaimana Tuhan bisa berbicara dengan kita? Kecuali kalau kita mendengarkan. Ketika kita mendengarkan, maka kita bisa berbicara dengan Tuhan. Ketika kita mendengarkan, maka kita berkomunikasi dengan Tuhan. Ketika kita mendengarkan, itulah Tuhan sedang berbicara kepada kita. Ada banyak kita hari-hari ini, di akhir zaman ini, mendengarkan suara hati kita, mendengarkan apa kata orang, mendengarkan apa kata dunia. Telinga kita sibuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh dunia. Kita tidak sibuk apa yang harus kita dengarkan dari firman Tuhan. Kita tidak sibuk apa yang dikatakan Tuhan. Kita tidak sibuk apa yang Tuhan kehendaki. Itu sebabnya kita sering gagal. Itu sebabnya kita sering jatuh. Itu sebabnya kita sering tidak berhasil mencapai keinginan Tuhan, mencapai kehendak Allah. Karena kita tidak mendengarkan. Kita punya telinga tapi tidak mendengarkan. Kita punya kuping tapi tidak mendengarkan. Tuhan ingin kita mendengar apa yang Dia katakan. Siapa ibuku? Siapa saudaraku? Dialah yang mendengarkan dan memelihara perkataanku, kata Tuhan. Dialah yang mendengarkan dan melakukan firmanku, kata Tuhan. Nah, saudaraku, lihatlah hari-hari ini, apakah telinga kita mendengarkan apa yang kata Tuhan sampaikan, apa yang kata Tuhan katakan, apa yang firman Tuhan ingin kita dengar. Inilah persoalan kita di akhir zaman. Kita lihat di dalam kitab Wahyu, kitab yang terakhir, saudaraku, ada 7 kali Tuhan berbicara tentang mendengarkan. 7 kali. Angka 7 adalah angka yang sempurna. Itu berarti Tuhan menghendaki saudara dan saya mendengarkan apa yang Tuhan ingin sampaikan. Kita lihat Wahyu 2 ayat 7, Wahyu 2 ayat 11, Wahyu 2 ayat 17, Wahyu 2 ayat 29, Wahyu 3 ayat 6, Wahyu 3 ayat 13, Wahyu 3 ayat 22. Apa katanya? Apa kata firman Tuhan? Apa kata sabda Tuhan? Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi saudaraku, di awal mula kitab Kejadian, ketika Tuhan berkata-kata, ketika Tuhan berbicara kepada Adam dan Hawa, Adam dan Hawa tidak mendengarkan. Adam dan Hawa tidak mendengarkan. Dan di kitab Wahyu, kitab yang terakhir, Tuhan berbicara kepada 7 jemaat. Tuhan 7 kali ia berkata, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi di awal kitab suci dan di akhir kitab suci, Tuhan berbicara supaya kita mendengarkan. Kita tidak bisa mendengarkan apa kata hati kita. Kita tidak bisa mendengarkan apa kata situasi kondisi yang ada. Kita tidak bisa mendengarkan apa kata sosmed. Kita tidak bisa mendengarkan apa kata koran-koran. Kita tidak bisa mendengarkan apa kata dunia. Kita tidak bisa mendengarkan apa kata sahabat-sahabat kita. Kita tidak bisa mendengarkan apa kata berita-berita. Yang kita harus dengarkan adalah apa kata Tuhan. Jadi saudaraku, gunakanlah waktu yang ada untuk mendengarkan sabda Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita punya iman. Supaya apa? Supaya kita punya pengharapan. Supaya apa? Supaya kita punya kasih. Karena tinggal ketiga hal ini. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan itu semua didapat dari mendengarkan firman Tuhan. Tuhan ingin supaya kita dengar-dengaran apa kata Tuhan. Apa kata sabdanya. Apa kata
kitab suci. Saudaraku, ada peristiwa yang luar biasa di Alkitab. Kita tadi sudah melihat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa ketika mereka tidak mendengarkan firman Tuhan. Mereka harusnya tidak memakan buah pohon yang baik dan yang jahat itu, tetapi mereka melanggarnya. Mereka tidak mendengarkan apa kata Tuhan, mereka melanggar perkataan firman Tuhan. Dan kita lihat hal yang paling krusial di kitab 1 Samuel 15 adalah apa? Ketika Saul jatuh dalam dosa, tidak mendengarkan sabda Tuhan. Ini sangat luar biasa, saudaraku. Ini sangat luar biasa. Mari kita lihat apa kata Alkitab. 1 Samuel 15 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agag raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas, tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan itu lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan itu lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Saudara lihat, Saul jatuh dalam dosa, tidak mendengarkan sabda Tuhan yang disampaikan Tuhan melalui Nabi Samuel. Lalu ia ditolak Tuhan. Ia harus membunuh orang-orang Amalek sampai habis. Perempuan, laki-laki, anak-anak bayi, anak-anak kecil, kambing dombanya, lembu sapinya harus ditumpas sampai habis. Tetapi Saul tidak melakukannya. Ia mengambil yang terbaik lembu sapinya, dan dia tidak membunuh Agag, raja orang Amalek, dengan alasan untuk mempersembahkan korban bagi Tuhan dengan lembu sapi itu. Tapi Tuhan bilang apa? Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Ada banyak kita tidak mendengarkan suara Tuhan. Kita lebih mendengarkan suara orang lain. Kita lebih mendengarkan suara koran-koran, suara berita-berita, suara sosmed, sosial media. Kita mendengarkan apa kata dunia. Tetapi kita harus mengutamakan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam dunia ini. Sebab kita bukan milik kita sendiri. Kita adalah milik Tuhan. Karena kita milik Tuhan, kita harus mendengarkan Tuhan kita. Dialah pemilik kita. Itu sebabnya, saudaraku, banyak orang gagal, banyak kita gagal, banyak kita tidak berhasil, banyak kita menjadi compang-camping dalam hidup ini karena tidak mendengarkan Tuhan. Kalau kita tidak mendengarkan dan berdalih seperti Saul, maka kita ditolak Tuhan. Dan ini mengerikan, saudaraku. Kitab Wahyu tadi berkata apa? Dengarkanlah apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Dengarkanlah apa yang dikatakan Roh. Roh apa? Roh Kudus, karena rohnya huruf besar. Jadi Allah telah berbicara kepada kita melalui firman-Nya, dan Roh Kudus itu mendorong kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan itu artinya melakukannya dengan setia, dengan konsisten sampai akhir zaman, sampai akhir hidup kita. Sampai selama-lamanya. Ini penting, saudaraku. Ada banyak orang tidak mau mendengarkan Alkitab, tidak mau membaca dan merenungkannya. Saya juga heran kenapa ini terjadi, karena iblis telah mendorong kita untuk tidak percaya kepada Alkitab. Sama seperti Adam dan Hawa, tidak percaya seutuhnya kepada sabda Tuhan. Sama seperti Saul, tidak percaya seutuhnya kepada perkataan Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Samuel. Saudaraku, jangan sampai kita seperti itu. Kalau kita adalah domba-domba, kita adalah orang-orang yang mendengarkan firman Allah. Domba itu mendengarkan apa kata sabda Tuhan. Itu sebabnya disebut domba. Kita bukan kambing, kita domba. Kalau kambing selalu ingin melawan, tapi kalau domba selalu ingin mendengar. Lihat apa kata Tuhan. Yohanes 10
ayat 27. Demikianlah firman Tuhan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Saudara tahu? Ketika Tuhan memanggil murid-muridnya yang pertama sekali, yang paling utama jadi pemimpin siapa? Simon Petrus. Saudara lihat, kata Simon itu akar katanya adalah sema. Jadi ini adalah sebuah nubuatan bahwa murid-murid perjanjian baru, murid-murid Tuhan Yesus yang pertama sekali menjadi soko guru adalah Simon Petrus. Dan Simon sebagai kepalanya itu akar katanya adalah sema. Simon mendengar Tuhan berbicara. Ini penting saudaraku. Walaupun kita lihat Simon Petrus jatuh bangun ketika dia mengikuti Tuhan, tapi saudara lihat pada akhirnya ketika Tuhan berkata, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Simon, apakah engkau mengasihi aku? Simon, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali Tuhan berbicara kepada Simon Petrus soal kasihnya kepada Bapa di sorga, soal kasihnya kepada Yesus Kristus, soal kasihnya kepada Tuhan Yesus. Tuhan tidak berbicara tentang Simon, apakah engkau beriman? Simon, apakah kau punya harapan? No. Tuhan bertanya, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Jadi kalau saudara dan saya mengaku mengasihi Tuhan Yesus, saudara dan saya harus mendengarkan firman Tuhan. Kita harus mempunyai telinga untuk mendengar. Telinga untuk mendengar. Siapakah ibu dan saudara-saudara Yesus? Mereka adalah yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Siapakah domba-domba? Mereka yang mendengarkan suara Tuhan. Saudara dan saya adalah domba-domba. Jadi kalau kita tidak mendengarkan suara Tuhan, kita bukan domba. Kita tidak mendengarkan suara Tuhan, kita bukan saudara, kita bukan sahabat Yesus, kita bukan ibu Yesus. Saudaraku, ada peristiwa yang luar biasa di Alkitab yang sangat menggugah kita tentang seorang perempuan yang sangat berdosa. Mari kita lihat di Yohanes 4. Ini peristiwa luar biasa. Ini pelajaran buat kita. Perjanjian lama dimulai dengan kesalahan tidak mendengar dari Adam dan Hawa. Tetapi di perjanjian baru kitab Wahyu, Tuhan bilang kepada 7 jemaat, siapa mendengarkan apa yang dikatakan roh, ia harus melakukannya. Nah, kita melihat waktu Tuhan memanggil Simon, akar kata Simon itu adalah sema. Dan Tuhan berbicara kepada Israel di Ulangan 6 ayat 4, sema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Dengarkanlah Israel bahwa Tuhan Allah kita itu, Tuhan itu Esa. Dengarkan. Jadi firman ini menjadi kuat, menjadi powerful, menjadi berkuasa ketika kita mendengarkan. Mendengarkan itu berarti apa? Melakukannya. Bukan hanya mendengarkan lalu berkata-kata tanpa melakukannya, tanpa mengerjakannya, tetapi mendengarkan dengan segenap hati dan melakukannya. Mari kita lihat Yohanes 4 ayat 12 sampai dengan ayat 18. Demikianlah firman Tuhan. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu,
bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Saudara lihat, perempuan ini adalah perempuan berdosa. Dia sudah kawin cerai 5 kali. Dan sekarang yang ada pada dia, seorang pria yang bukan suaminya. Berarti dia hidup 7-Eleven. Tidak benar. Itu sebabnya dia tidak berani mengambil air di pagi hari atau di sore hari. Dia mengambil air di sumur pada jam 12 siang. Tetapi Tuhan ingin menyelamatkan dia. Tuhan ingin membuat hidupnya selamat. Tuhan menawarkan kepada dia air hidup, yaitu Roh Kudus, supaya ia tidak haus lagi. Dia tidak mengerti. Tetapi ketika dia ditawarkan Yesus, padaku ada air hidup, dan apabila engkau minum, engkau tidak akan haus lagi. Lalu dia bilang, Tuhan, aku ingin air itu, supaya aku tidak menimba air di sini lagi. Karena dia sudah capek, dia malu dengan segala dosa-dosanya, dengan segala perselingkuhannya, dengan segala perjinahannya. Dia malu dengan orang-orang, emak-emak, ibu-ibu yang membicarakan dia, yang menggosipkan dia. Dia malu. Dan dia bilang dia ingin sekali saja minum air itu, dan dia tidak perlu lagi ke sumur itu. Karena dia sudah capek dengan hidupnya, dia sudah capek dengan gosipnya, dia sudah capek dengan dosa-dosanya. Lalu Tuhan bilang apa? Panggil suamimu. Ini keren, saudaraku. Begitu Tuhan bilang panggil suamimu, apa yang terjadi? Dia mengaku dosanya. Yang ada padaku bukanlah suamiku. Dan Tuhan bilang apa? Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Orang yang jujur sangat dikenan Tuhan. Dan perempuan ini jujur. Dia mendengarkan apa kata Tuhan. Sekali Tuhan berkata, panggil suamimu, dia langsung bertobat. Dan dia bilang, aku tidak mempunyai suami. Saudara lihat, kita sering mendengarkan firman Tuhan, kita sering mendengarkan sabda Tuhan, kita sudah berulang-ulang ke gereja, kita sudah berulang-ulang beribadah, kita sudah berkali-kali mendengarkan sabda Tuhan, tetapi kita tidak melakukannya. Kita mendengar tetapi tidak mendengar. Perempuan ini sekali mendengar Yesus berkata, panggil suamimu, dia langsung ngaku dosa. Yang ada padaku bukan suamiku. Keren sekali, saudara. Dia langsung bertobat. Dia langsung mendengar firman Tuhan dan dia bertobat. Mendengarkan firman Tuhan sekali saja langsung bertobat. Dan apa yang terjadi? Ketika itu juga seluruh kota itu, yaitu kota Sikar, kota di Samaria itu bertobat. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seluruh kota itu. Dia bersaksi keliling kota itu. Dia bersaksi. Keren, saudaraku. Sangat-sangat keren. Dia bersaksi dan seluruh kota itu bertobat. Artinya apa? Mari kita mendengarkan apa kata Tuhan, mendengarkan apa kata sabdanya, dan melakukannya. Jangan tegar tengkuk, jangan degil, jangan bebal, jangan menjadi pendurhaka. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Ini akhir zaman, saudaraku. Banyak suara-suara busuk, banyak suara-suara tidak benar, banyak suara-suara jahat, banyak suara-suara membingungkan, banyak suara-suara yang tidak sehat. Tetapi firman Tuhan adalah suara yang sehat. Firman Tuhan adalah firman yang sehat. Kitab suci adalah kebenaran yang sehat. Jadi saudaraku, dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Saya berdoa buat saudara semua, supaya kita betul-betul menjadi domba, supaya kita betul-betul mendengarkan suara Tuhan. Dan saya mau berdoa buat kita semua. Di dalam nama Yesus, Tuhan tolong kami semua. Ampuni, kasihanilah kami ketika kami hari-hari ini tidak mendengarkan firman-Mu. Tidak sungguh-sungguh merenungkan sabda-Mu. Tidak sungguh-sungguh membaca Alkitab. Tidak sungguh-sungguh memahaminya, merenungkannya siang dan malam. Kami mohon ampun, kami mohon ampun, kami mohon ampun. Kasihanilah kami ya Bapa, karena kami berdosa dan bersalah kepadamu. Belas kasihan Tuhan, biarlah turun atas kami, dan lingkupilah kami dengan kasih-Mu. Perdamaikanlah kami dengan pengampunan-Mu.
Sebab lebih besar kasih-Mu Tuhan, lebih besar pengampunan-Mu daripada dosa pelanggaran kami. Celikkan mata rohani kami Tuhan, buat kami berapi-api, haus dan lapar akan firman-Mu, akan kebenaran-Mu, supaya kami mendengarkan sabda-Mu. Kami mempunyai telinga seorang murid, dan kami belajar bagaimana kami harus mendengarkan firman Tuhan. Mari Roh Kudus berkuasa atas kami, dan tolong kami semua di dalam kami, dan kami percaya pemulihan akan terjadi, kesembuhan akan terjadi, kelepasan akan terjadi ketika kami setia mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Di dalam nama Yesus, kami yang percaya berkata, amin, 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 amin. Haleluya saudaraku. Terima kasih Tuhan memberkati saudara. Saya percaya Tuhan menjadikan saudara domba-domba yang mendengarkan sabda Tuhan. Di dalam nama Yesus, God bless you all. Haleluya. Amin.